Pemirsa, selanjutnya BPS merilis kondisi perekonomian terkini dan langsung saja kita bergabung bersama di kantor BPS. Adalah garis yang berwarna hitam untuk Y on Y, sementara yang di bawah adalah pergerakan Q to Q. Jadi kalau kita lihat pada triwulan ke-1 tahun 2020 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita sudah melambat 2,97%, dan karena adanya dampak pandemi COVID yang luar biasa buruknya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 5,32%. Sekarang kita lihat lebih detail PDB dari lapangan usaha. Sekedar gambaran, saya tampilkan data pertumbuhan PDB Q to Q, tetapi nanti saya akan lebih mengeksplor Y on Y. Q to Q, PDB kita pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi minus 4,19%. Di sana bisa dilihat, dari 17 lapangan usaha yang ada, hanya ada 3 lapangan usaha atau 3 sektor yang masih tumbuh positif, yaitu pertanian, kemudian informasi dan komunikasi, satu lagi adalah pengadaan air. Sementara kontraksi yang paling dalam bisa dilihat terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan. Untuk angka detailnya nanti bisa dilihat di PRS. Sekarang saya akan meng-highlight untuk Y on Y-nya. Pada triwulan kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Y on Y-nya mengalami kontraksi 5,32%. Yang berwarna biru adalah menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020, sementara yang berwarna orange menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2019, sehingga kita bisa melihat perbandingannya. Dari 17 sektor yang ada, hanya ada 7 sektor yang masih tumbuh tetapi melambat, kecuali untuk sektor informasi dan komunikasi. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini, sektor informasi dan komunikasi tumbuh signifikan sebesar 10,88%. Ini terjadi karena selama pandemi COVID terjadi peningkatan belanja iklan televisi dan media digital, peningkatan traffic data penggunaan internet selama masa pandemi COVID-19, dan juga adanya peningkatan jumlah pelanggan penyedia jasa internet maupun TV interaktif berbayar. Jadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif dan meningkat adalah informasi dan komunikasi. 6 sektor lainnya masih tumbuh tetapi melambat. Di sana juga bisa dilihat bahwa kontraksi yang paling dalam terjadi untuk sektor transportasi dan pengadaan, di mana mengalami kontraksi sebesar 30,84%. Dengan pertumbuhan yang mengalami kontraksi di banyak sektor, maka ada pergeseran di dalam struktur PDB. Saya ambil contoh misalnya kontribusi pertanian, kalau kita lihat pada triwulan kedua tahun 2019 itu adalah sebesar 13,57%, tetapi pada triwulan kedua ini kontribusi sektor pertanian kepada PDB meningkat menjadi 15,46%. Sebaliknya untuk transportasi dan pengudangan, kalau pada triwulan kedua tahun 2019 yang lalu, kontribusi sektor pertanian ini adalah sebesar 5,57%, karena mengalami kontraksi yang cukup dalam, sumbangan dari sektor transportasi dan pergudangan ini turun menjadi 3,57%. Tetapi secara umum, struktur PDB Indonesia tidak banyak berubah, bahwa 65% PDB Indonesia itu dipengaruhi oleh 5 sektor yang besar, yaitu industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.
Jadi pergerakan di antara 5 sektor ini akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sayangnya pada triwulan kedua ini hanya ada satu sektor yang tumbuh positif, yaitu pertanian, sementara 4 sektor besarnya mengalami kontraksi. Sekarang saya masuk ke beberapa sektor yang dominan. Kita lihat apa yang terjadi untuk industri pengolahan. Industri pengolahan pada triwulan kedua tahun 2020 ini mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar 6,19%. Dan kalau kita lihat di sana, yang menyebabkan industri pengolahan mengalami kontraksi itu karena terjadinya kontraksi untuk industri batu bara dan penghilangan migas sebesar 10,31%, sementara industri non migasnya juga mengalami kontraksi sebesar 5,74%. Dari 15 subsektor industri non migas, hanya ada 4 industri non migas yang pertumbuhannya masih positif, yaitu industri makanan minuman, industri kertas dan barang dari kertas, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, satu lagi adalah industri logam dasar. Sementara 11 subsektor pada industri non migas mengalami kontraksi. Di sana bisa dilihat bahwa industri alat angkutan mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu sebesar 34,29%. Ini terjadi karena adanya penurunan produksi mobil dan sepeda motor yang sangat tajam sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Penjualannya juga turun tajam yang menyebabkan kontraksi di industri alat pengangkutan menjadi yang terdalam, yaitu 34,29%. Industri tekstil dan pakaian jadi juga mengalami kontraksi karena berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga untuk industri pengolahan tembakau juga mengalami kontraksi sebesar 10,84%, tetapi bisa dilihat di sana bahwa industri kimia, farmasi dan obat tradisional masih tumbuh sebesar 8,65%. Justru lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada triwulan kedua tahun 2019 yang pada waktu itu tumbuh 5,04%. Untuk pertanian pada triwulan kedua 2020 ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,19%. Salah satu yang menyebabkan pertanian ini tumbuh positif, yang pertama adalah pada tanaman pangan. Pada tanaman pangan tumbuh tinggi 9,23% karena ada pergeseran panen raya yang pada tahun lalu jatuhnya adalah di bulan Maret. Pada tahun ini panen rayanya jatuh di bulan April puncaknya, dan selama bulan Mei juga masih terjadi panen raya. Sehingga tanaman pangan pada triwulan kedua ini tumbuh bagus 9,23%. Tanaman hortikultura juga masih tumbuh 0,86%, tipis. Salah satu penyebabnya karena meningkatnya berbagai produk buah-buahan, sayuran dan juga tanaman obat aromatik dan rempah-rempah. Tanaman perkebunan juga masih tumbuh 0,17% yang ditandai dengan kenaikan produksi kelapa sawit, kopi, dan tebu. Karena meskipun harganya turun, permintaan luar negeri terhadap komoditas olahan kelapa sawit masih cukup tinggi. Peternakan pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi 1,83. Salah satu penyebabnya karena ada yang permintaan produk peternakan karena banyaknya restoran yang tutup, banyak hotel dan tutup, dan sebagainya. Sementara untuk perikanan mengalami kontraksi 0,63%.